Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Jani selaku dosen pengampu mata kuliah Strategi Bisnis. Perkenalkan, nama saya Yuni Rahayu, NIM 2513181085. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai strategi baru untuk keunggulan bersaing. Selanjutnya di sini ada 3 analisis data. Yang pertama ada tinjauan literatur terkait, yang kedua ada analisis kasus, dan yang ketiga ada hasil wawancara lapangan. Selanjutnya di sini ada 2 strategi. Yang pertama ada strategi kepemimpinan biaya, di mana strategi kepemimpinan biaya ini yaitu untuk memproses rantai nilai dengan cara yang paling efisien untuk menghasilkan produk atau layanan dengan biaya terendah dengan harga tanpa mengorbankan kualitas. Sedangkan untuk strategi diferensiasi yaitu untuk menghasilkan produk atau jasa yang unik dibandingkan dengan pesaingnya, seperti kualitas yang lebih baik, cara pengoperasiannya lebih sederhana, tampilannya lebih baik. Dengan kata lain, perusahaan harus memiliki kemampuan untuk berinovasi. Selanjutnya di sini ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada strategi generik 3 Porter, di mana dalam strategi ini yaitu memiliki sasaran strategi pada sumbu vertikalnya yang dapat dibagi menjadi 2 segmen yang berbeda, yaitu multi segmen luas industri dan segmen khusus. Yang kedua yaitu ada strategi kepemimpinan biaya, di mana dalam strategi ini yaitu merupakan serangkaian tindakan terpadu yang diambil untuk menghasilkan barang atau jasa dengan fitur yang dapat diterima pelanggan dengan biaya terendah relatif terhadap pesaing, serta upaya perusahaan untuk menghasilkan keunggulan kompetitif dengan mencapai biaya terendah dalam industri. Yang ketiga yaitu ada strategi diferensiasi, di mana dalam strategi ini yaitu merupakan strategi bisnis yang berusaha membangun keunggulan kompetitif dengan produk atau layanannya dengan membuatnya berbeda dari produk kompetitif lain yang tersedia berdasarkan fitur, kinerja, atau faktor lain yang tidak terkait langsung dengan biaya dan harga. Yang keempat itu ada strategi kombinasi, di mana dalam strategi ini yaitu menghasilkan berbagai sumber keunggulan kompetitif, misalnya skala, ekonomi, dan loyalitas merek atau pelanggan dibandingkan dengan keunggulan yang diperoleh melalui pengerjaan strategi kompetitif tunggal. Selanjutnya di sini ada penerapan strategi tunggal, di mana dalam penerapan strategi tunggal ini dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu ada penerapan strategi kepemimpinan biaya, yang kedua ada penerapan strategi diferensiasi, dan yang ketiga ada penerapan strategi kombinasi, cost leadership dan diferensiasi. Selanjutnya di sini ada contoh kasus strategi yang diterapkan oleh perusahaan terkenal, yaitu Walmart. Di sini juga terdapat beberapa fakta kasus Walmart. Yang pertama yaitu tujuan kebijakan penetapan harga. Yang kedua ada kebijakan Walmart bahwa manajer tokonya memantau harga eceran yang dikenakan oleh pesaing. Yang ketiga yaitu ada kasus Walmart juga menyatakan bahwa pilihan perusahaan yang luas dan harga rendah setiap harga sangat menarik. Yang keempat yaitu Walmart pindah ke arena internet pada tahun 1996 dengan pengenalan Walmart Online. Yang kelima yaitu ada Walmart sedang mengembangkan layanan baru seperti download musik dan foto 1 jam. Selanjutnya di sini ada jenis pasar yang dilayani oleh perusahaan. Yang pertama ada pasar jenuh, contohnya itu Korea Selatan, Amerika Utara, dan Australia. Yang kedua yaitu ada pasar stabil, contohnya Malaysia, Cina, dan Taiwan. Yang ketiga yaitu ada pasar berkembang, contohnya Indonesia, Filipina, dan India. Selanjutnya di sini ada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu ada analisis survei lapangan dapat memberikan hasil bahwa perusahaan menerapkan strategi kepemimpinan biaya dan strategi diferensiasi pada saat yang sama di pasar yang jenuh dan stabil. Dengan kata lain, perusahaan menerapkan strategi hibrid, kombinasi antara strategi cost leadership dan differentiation. Kesimpulan yang kedua yaitu ada analisis kasus Walmart menunjukkan bahwa Walmart menerapkan strategi dan strategi cost leadership secara bersamaan. Dengan kata lain, Walmart menerapkan strategi hibrid, kombinasi antara strategi cost leadership dan differentiation. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.